Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan membahas tentang pelatihan K3 untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama, saya sendiri bernama Falah, Agil, dan Raffi. Untuk selanjutnya, pentingnya penerapan K3 berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, datanya 105.182 kasus kecelakaan kerja hingga akhir tahun 2015. Penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui diantaranya yang pertama perilaku yang tidak aman, yang kedua kondisi lingkungan yang tidak aman, dan yang terakhir kedua kondisi tersebut terjadi secara bersama-sama. Kondisi ini karena diperparah dengan keterlambatan informasi kepada pihak perusahaan sehingga tidak segera ditangani. Rendahnya kesadaran akan pentingnya penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, terutama pada sektor industri, menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan kerja di Indonesia. Masih sering ditemukan anggapan bahwa penerapan K3 cenderung mahal karenanya dibutuhkan alokasi budget yang cukup besar dalam pelaksanaannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Agil. Di sini saya akan menjelaskan penerapan K3 untuk bertujuan untuk di sini K3 melindungi karyawan dari berbagai macam bahaya dan melindungi aset perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan dan lingkungan menghadapi gangguan kesehatan yang dialami pekerja saat melakukan tugasnya. Dan apabila terjadi kecelakaan kerja, maka karyawan akan mendapatkan jaminan tindakan medis sampai sembuh tanpa batasan biaya pengobatan. Sedangkan untuk karyawan yang meninggal dunia atau cacat tetap akan mendapatkan biaya pemakaman serta pemberian beasiswa pendidikan yang bagi ahli warisnya. Manfaatnya K3 di sini tidak hanya karyawan yang dapat merasakan manfaatnya K3, perusahaan juga dapat diuntungkan dengan penerapannya. Ketika perusahaan Anda telah menerapkan K3 dalam proses kerja, stakeholder akan meyakini bahwa prosedur kerja perusahaan sudah bagus sehingga terjamin kualitasnya dan hasil kerjanya. Penerapan K3 juga dapat menjadi tolak ukur standar operating procedure atau SOP, sehingga dapat apabila terjadi kecelakaan perusahaan dapat mengidentifikasi bagian proses mana yang salah dan perlu diperbaiki. Tidak hanya itu, tingkat produktivitas karyawan juga akan meningkat dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh perusahaan. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Nama saya Raffi Nugraha. Saya akan menjelaskan tentang di sini ada menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmisi dalam nomor perintah 08 2010 ada beberapa alat pelindung yang disesuaikan dengan K3, diantaranya yaitu masker, helm, sepatu boot, penutup telinga, sarung tangan, dan kacamata pengaman. Di sini ada menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA telah mengidentifikasi penyebab umum terjadinya kecelakaan di gudang, antara lain kesalahan saat mengoperasikan forklift, penyimpanan dan penyusunan palet atau barang tidak tepat atau tidak aman. Yang ketiga ada menggunakan alat pelindung diri APD yang tidak sesuai atau menggunakan APD. Selanjutnya ada prosedur K3 yang dirancang manajemen tidak memadai. Yang terakhir yaitu melakukan gerakan berulang atau teknik manual handling yang tidak tepat sehingga mengakibatkan cedera tulang belakang, radang otot, dan keseleo hingga cedera pada jaringan lunak. Dalam rangka menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja, ini diperlukan juga pengorganisasian secara baik dan benar. Dalam hubungan ini diperlukan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dan perlu dimiliki oleh setiap organisasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.